Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dengan judul Perikatan yang Lahir Karena Undang-Undang. Perkenalkan pertama-tama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Raka sendiri, Raka Reveda Yudhistira. Yang kedua ada Faiz Aditya Irvin Raiza. Yang ketiga ada Dewi Fitri Saraswati. Yang keempat ada Ahmad Hafiz. Yang kelima ada Satrio Arun Samudro. Yang keenam ada Nurjihan Rizkita. Yang ketujuh ada Naufal Abror Faroja. Dan yang terakhir ada Mutiara Maharani. Pertama kita akan membahas perikatan yang lahir karena undang-undang saja. Pertama ada tentang hak alimentasi, misalnya pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lalu yang kedua tentang hukum tetangga, misalnya pasal 625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga ada perikatan yang timbul dan ditentukan dalam hukum waris. Contoh dari alimentasi: orang tua yang mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya. Yang kedua, contoh tentang hukum tetangga: pemilik tanah yang ada di depan berkewajiban untuk memberi jalan pada tetangga yang ada di belakang. Contoh yang ketiga dari perikatan yang timbul dan ditentukan dalam hukum waris, yaitu bloto rechtsfeiten atau fakta-fakta hukum dalam kenyataan. Contoh kasus, orang tua yang mempunyai anak, maka berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah pada anaknya. Pasal 298 KUH Perdata. Tiap-tiap anak dalam umur berapapun juga berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Si bapak dan si ibu, keduanya berwajibkan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dalam memberi keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak yang telah dewasa. Berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam kebagian ketiga bab ini. Dalam hal ini, berkewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah pada anaknya karena undang-undang mengatur demikian. Selanjutnya, perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. 1. Perbuatan manusia yang tidak melawan hukum atau rehmatik. Perbuatan manusia yang tidak melawan hukum atau rehmatik adalah perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan orang yang sah menurut hukum. Maksudnya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1354 KUH Perdata. Perbuatan manusia yang tidak melawan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Zakwarneming atau perwakilan sukarela, yang mana syaratnya 1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain, 2. Secara sukarela, 3. Tanpa mendapat kuasa atau perintah, 4. Dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, 5. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, dan yang keenam, bertindak menurut hukum. Dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum atau undang-undang atau tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan. Hak dan kewajiban para pihak. 1. Hak dan kewajiban yang mewakili, pasal 1355, pasal 1357. Hak dan kewajiban yang diwakili. Contohnya, seseorang yang membantu tetangganya untuk merawat dan memelihara binatang peliharaan tetangganya tersebut karena sang tetangga sebagai pemilik binatang tersebut sedang pergi keluar kota. Hal itu merupakan sebagai salah satu contoh kewajiban yang diwakili. Yang kedua, ada pembayaran tanpa hutang. Pembayaran tanpa hutang ini tercantum dalam KUH Perdata pada pasal 1359, 1362, serta 1363. Contohnya, A merupakan seseorang yang memiliki hutang kepada B. A memiliki sifat pelupa. Suatu hari, A telah membayar lunas hutangnya kepada B. Namun, karena A merupakan orang yang pelupa, ia kembali membayar hutangnya kepada B. Pembayaran itu diterima saja oleh B. Nah, pembayaran utang yang kedua itu merupakan pembayaran tidak terhutang. Pembayaran tidak terhutang itu tercantum dan diatur pada pasal 1359 KUH Perdata. Selanjutnya ada perbuatan manusia yang melawan hukum.
Pada KUH Perdata pasal 1365 berbunyi, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Teori tentang perbuatan melawan hukum. Pertama, condition sine qua non atau von Birth. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya itu conditio sine qua non menimbulkan kerugian. Kedua, adequate Verosaching atau von Kers. Menurut teori ini, terdapat hubungan kasual jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Berikutnya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Kedua, adanya kesalahan. Ketiga, adanya kerugian. Dan terakhir, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian yang ada. Selanjutnya, selain unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terdapat juga syarat-syarat perbuatan melawan hukum yang terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Dan kemudian, terdapat ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, di mana ganti rugi di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada biaya, yaitu setiap kos atau uang ataupun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari prestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan lain karena adanya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada rugi. Rugi atau kerugian adalah keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya prestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk karena adanya perbuatan melawan hukum untuk memberi jalan pada tetangga yang ada di belakang. Dan yang terakhir ada bunga. Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya prestasi dari kontrak atau sebagai akibat tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya adalah kesimpulan bahwa perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara dua subjek hukum perdata atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu yaitu kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain yaitu debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Kata hukum yang bersanding dengan hubungan menunjukkan adanya konsekuensi yuridis dalam suatu hubungan yang bersifat timbal balik di antara para pihak yang mengikatkan dirinya. Perikatan yang lahir karena undang-undang ada yang semata-mata ditetapkan oleh undang-undang seperti 1. Hak alimentasi, kedua hukum tetangga, yang ketiga tentang hukum waris. Kemudian perikatan juga lahir dari atau akibat perbuatan manusia yang dibedakan antara perbuatan manusia yang tidak melanggar hukum dan perbuatan manusia yang melanggar hukum. 1. Perbuatan manusia yang tidak melawan hukum dibagi menjadi 2 golongan, yaitu A. Sakwarneming atau perwakilan sukarela. B. Pembayaran tanpa hutang, yang dalam hal ini dimuat pada buku kedua KUH Perdata tentang perikatan dalam pasal 1359, 1362, dan 1363. 2. Perbuatan manusia yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melawan hukum. Pada buku ketiga KUH Perdata mengatur tentang ketentuan ganti rugi yang umum. Dalam hal ini termuat pada pasal 1243 sampai dengan 1252 KUH Perdata. Ketentuan tentang ganti rugi tersebut pada KUH Perdata menggunakan beberapa istilah, yaitu biaya, rugi, serta bunga. Pada dasarnya, perikatan akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum ini terjadi karena tidak dipenuhinya prestasi dari suatu perikatan yang berbentuk untuk tidak melakukan sesuatu. Cukup sekian dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami ucapkan maaf dan terima kasih.